Saya Bisma Linggawijaya akan memberikan video edukasi tentang bab 2 metrologi industri. Mari kita lihat. Ya, ini masuk bab 2 metrologi industri pengukuran linear oleh saya Bisma Linggawijaya. Tujuan praktikum. Yang pertama, mampu menggunakan vernier kaliper dan hole test dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu melaksanakan dan memahami pengukuran secara teori maupun aplikasi. Yang ketiga, memahami serta mampu membaca skala pengukuran secara teori maupun aplikasi dengan baik dan benar, terutama vernier kaliper dan hole test. Pengukuran linear langsung. Yang pertama ada vernier kaliper. Vernier kaliper adalah alat ukur linear serupa dengan mistar ukur, yang mana skala linear pada batang dengan ujung yang berfungsi sebagai sensor penahan benda ukur. Prinsip kerja vernier kaliper sama dengan mistar ukur, yakni penggunaan skala linear. Perbedaannya ialah pada mengukur objek ukur. Macam-macam vernier kaliper. Yang pertama, mistering shoot kedalaman. Berfungsi untuk mengukur kedalaman, pengukur lebar, dan posisi alur terhadap tepi atau alur lainnya. Yang kedua, mistering shoot pipa. Berfungsi untuk mengukur tebal dinding pipa dan tebal plat yang melengkung. Yang ketiga, mistering shoot diameter alur dalam. Yang keempat, mistering shoot posisi dan lebar alur. Berfungsi untuk mengukur lebar alur dan posisi alur terhadap tepi atau alur lain. Yang kelima, mistering shoot jarak senter. Berfungsi untuk mengukur jarak antara senter lubang dan mengukur jarak dari senter. Bagian-bagian vernier kaliper dan fungsi. Yang pertama ada rahang dalam, terdiri dari rahang kaliper dan rahang geser atas. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu benda kerja, seperti celah pada benda atau diameter dalam silinder. Yang kedua ada rahang luar, terdiri dari rahang kaliper dan rahang geser bawah. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian luar suatu benda kerja, seperti tebal benda atau diameter luar poros. Yang ketiga ada pengukur kedalaman, digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Yang nomor 4, skala utama, digunakan untuk menyatakan ukuran utama. Yang kelima, skala utama, inci, digunakan untuk menyatakan ukuran utama dalam inci. Yang keenam, skala vernier, digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,05 mm. Yang ketujuh, skala vernier, digunakan untuk skala pengukuran yang menunjukkan angka belakang koma yang dinyatakan dalam inci. Yang nomor 8, penggerak rahang, digunakan untuk menggeser rahang geser dan skala geser sehingga menempel pada benda kerja yang diukur. Cara pembacaan vernier kaliper. Yang pertama, nilai ukur pada skala utama dinyatakan dengan garis pada skala utama sebelah kiri terdekat dengan garis indeks. Yang kedua, nilai ukur pada skala utama dinyatakan dengan garis angka skala nonius yang paling dekat jaraknya dengan garis indeks. Yang ketiga, lihat garis skala nonius dan skala utama yang sejajar, kemudian kalikan garis skala nonius yang sejajar tadi dengan ketelitian alat. Kalibrasi vernier kaliper. Kalibrasi vernier kaliper bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, rapatkan kedua permukaan rahang ukur. Yang kedua, tepatkan garis 0 skala nonius dengan garis 0 pada batang utama jangka sorong. Yang ketiga, lalu lihatlah celah antara rahang ukur. Pastikan kedua rahang ukur rapat. 2. Alat yang kedua ada mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur linear yang memiliki ketelitian lebih baik daripada jangka sorong. Bagian terpenting dari mikrometer ini adalah ulir utama yang terletak di dalam mikrometer itu sendiri. Secara umum, tipe dari mikrometer ada 3 macam, yaitu mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer kedalaman. Inside mikrometer. Inside mikrometer adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur dimensi dalam yang mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Inside mikrometer yang tanpa sambungan dapat langsung dipasang pada benda kerja yang akan diukur. Macam-macam mikrometer. Yang pertama ada mikrometer dalam silinder. Fungsi dari mikrometer ini adalah mengukur diameter dalam. Yang kedua, kedua ujung mikrometer berfungsi sebagai sensor. Yang ketiga, kapasitas ukur dari mikrometer dalam silinder adalah 50-75 mm sampai dengan 275-300 mm. Yang kedua ada mikrometer dalam. Yang pertama berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kapasitas ukur dapat diubah dengan mengganti bidang ukur dari 25-50 mm, 50-200 mm, 500 mm, dan 200-1000 mm. Yang ketiga ada mikrometer dalam 3 kaki.
mengukur diameter dalam dengan cepat dan teliti karena sensor mikrometer secara mandiri akan memposisikan sumbu mikrometer berimpit dengan sumbu lubang. Yang keempat ada offset mikrometer. Offset mikrometer adalah alat ukur presisi untuk mengukur diameter luar. Alat ini lebih teliti daripada vernier kaliper dengan ketelitian 0,01 mm. Jangkauan ukur offset mikrometer mencapai 25 mm dari 0 mm sampai 25 mm, dari 25 sampai 50 mm, dari 50 sampai 75 mm, dan seterusnya. Bagian-bagian hole test. Yang nomor satu ada sleeve, digunakan sebagai skala utama. Yang kedua ada timbal, digunakan untuk menggerakkan skala non-use. Yang ketiga ada kontak point, yang berfungsi sebagai sensor yang bersentuhan langsung dengan diameter dalam. Yang keempat ada ratchet stop, dipakai untuk memutar spindle atau poros gerak saat ujung dari spindle telah dekat dengan benda yang akan diukur dan kemudian untuk mengencangkan spindle atau poros gerak sampai terdengar suara bunyi. Yang kelima ada skala non-use, skala yang terdapat pada timbal dengan skala terendah bernilai 0,005. Skala utama, skala yang terdapat pada sleeve merupakan skala utama daripada alat ukur yang satuan mm. Yang ketujuh ada extension, menambah panjang dari alat ukur untuk mengukur diameter lubang yang dalam. Nomor 8, space calibration, merupakan tempat engkol untuk kalibrasi. Operasi dasar hole test. Ketelitian hole test. Yang pertama, tabung hole test terbagi dalam 100 garis skala non-use. Yang kedua, 2 putaran tabung sama dengan 100 skala utama. Yang ketiga, 1 bagian skala tabung sama dengan 1/200 kali 1 mm, yaitu 0,005 mm. Yang kedua, kalibrasi hole test. Kalibrasi dengan menggunakan engkol dengan cara memutar calibration space supaya mendapat angka 0. Kalibrasi pada skala ini menggunakan ring yang telah disediakan di dalam kotak. Ring ini telah distandarkan dan digunakan sebagai alat kalibrasi dari hole test tersebut. Yang ketiga ada cara membaca skala. Nilai ukur pada skala tetap dinyatakan dengan garis pada skala utama yang berhimpitan dengan skala putar. Yang kedua, nilai ukur pada skala non-use dinyatakan dengan garis angka skala non-use yang sejajar garis normal skala utama. Yang ketiga, jumlahkan skala utama dengan skala non-use yang terbaca. Pengukuran linear tak langsung. Dengan memakai vernier kaliper dan mikrometer, pengukuran linear dapat dilaksanakan secara langsung, sebab hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skalanya. Sifat-sifat blok ukur. Yang pertama, tahan aus karena kekerasan tinggi. Yang kedua, tahan korosi serupa dengan stainless steel. Yang ketiga, koefisien muai yang sama dengan baja komponen mesin. Yang keempat, kestabilan dimensi yang baik. Pemakaian blok ukur. Cara yang pertama, ambil beberapa blok ukur dengan ukuran yang dikehendaki. Yang kedua, bersihkan vaselin yang menutupinya dengan bensin yang bersih, kemudian lap dengan lap halus. Yang ketiga, cara menyatukan blok ukur adalah dengan meletakkan salah satu blok ukur menyilang terhadap blok ukur dengan ukuran yang lain. Yang keempat, blok ukuran tipis jangan disatukan dengan blok ukuran tipis karena dapat menyebabkan deformasi. Yang kelima, susun blok ukur secara berurutan sehingga diciptakan ukuran yang dikehendaki. Yang keenam, setelah digunakan pisahkan susunan tersebut dengan cara menggeser satu persatu. Yang ketujuh, bersihkan blok ukur dengan lap yang halus. Cara ukur dengan blok ukur. Yang pertama contohnya adalah ukuran ukur 58,975. Mulailah angka desimal terbelakang dalam hal ini adalah 0,005. Ambil blok ukur dengan ukuran 1,005. Yang ketiga, sisa ukuran 58,975 dikurangi 1,005 sama dengan 57,970. Perhatikan 2 desimal terakhir, ambil ukuran 1,47 karena ukuran 1,97 tidak tersedia. Telescopic gauge. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur jarak yang kecil untuk dimensi dalam. Alat ini berfungsi dua anvil yang dilengkapi spring dengan fungsi untuk mempertahankan ujung-ujung anvil selalu menyentuh benda kerja pada saat pengukuran. Alat ini juga dilengkapi dengan skru pengikat untuk mengikat atau melepaskan anvil. Bagian-bagian telescopic gauge. Yang pertama ada anvil. Anvil adalah bagian yang akan kontak langsung dengan benda kerja sebagai sensor yang menentukan diameter dan benda kerja yang diukur. Yang kedua, internal spring, bagas yang berada di dalam silinder pembungkus anvil, berfungsi sebagai pengatur gerak dan anvil.
Yang ketiga ada handle sebagai pegangan yang menjadi penghubung anvil dan lock screw. Yang keempat lock screw sebagai pengunci agar hasil ukur dari anvil tidak mengalami perubahan. Cara penggunaan telescopic gauge. Yang pertama, pemakaian telescopic gauge harus sesuai dengan ukuran diameter lubang yang diukur. Yang kedua, pada saat membuka pengikat, maka tabung dan spindle ditahan oleh ibu jari penunjuk. Pada waktu mulai melaksanakan pengukuran, pengunci dibuka perlahan-lahan sehingga menyentuh benda ukur. Yang keempat, pada saat mengeluarkan telescopic gauge, benda ukur dimiringkan sedikit agar alat ukur tersebut mudah lepas. Yang kelima, apabila saat kita membuka pengunci tidak ditahan akan menimbulkan bahaya, yaitu spindle dan tabung akan terlempar dan dapat mengenai mata. Yang keenam, pada waktu melakukan pengukuran, letakkan alat ukur di atas kain halus. Yang ketujuh, ukur hasil pengukuran teleskopik dengan vernier caliper. Metrologi lubang dan poros. Metrologi lubang dan poros adalah ilmu yang mempelajari tentang toleransi dan kualitas lubang dan poros. Karena adanya ketidaktelitian saat pembuatan, maka suatu alat tidak dapat dibuat seperti persis yang diminta. Agar persyaratan dapat dipenuhi, maka ukuran sebenarnya harus ada pada batas ukuran yang diizinkan. Penulisan toleransi lubang dan poros. Toleransi adalah suatu penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Toleransi bisa dituliskan dengan beberapa cara. Ditulis menggunakan ukuran dasar dan penyimpangan dasar yang diizinkan. Menggunakan ukuran dasar dan simbol huruf dan angka sesuai standar ISO. Posisi daerah toleransi terhadap garis nol ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. Toleransi besarnya ditetapkan sebagai suatu fungsi. Suaian dan jenis suaian. Suaian yang terjadi ada beberapa macam, tergantung daerah toleransi dari poros maupun lubang yang dipakai sebagai basis pemberian toleransi. Jenis-jenis toleransi sebagai berikut. Yang pertama ada suaian longgar, yang kedua suaian transisi, tiga suaian sesak. Sistem suaian basis lubang dan poros. Yang pertama, sistem basis lubang. Suaian dengan sistem basis lubang ini banyak dipakai. Suaian yang dikendaki dapat dibuat dengan jalan mengubah-ubah ukuran poros. Dalam hal ini, ukuran batas terkecil dari lubang tetap sama dengan ukuran nominal. Yang kedua, sistem basis poros. Dalam suaian dengan basis poros, maka poros selalu dinyatakan dengan H ukuran batas terbesar dari poros selalu sama dengan ukuran nominal. Pemilihan suaian yang dikehendaki dapat dilakukan dengan ukuran lubang. Ya, ini gambar suatu toleransi. Ini penjelasannya. Cara penulisan toleransi ukuran atau dimensi. Bagi dimensi luar poros atau lubang, harganya dinyatakan dengan angka yang dituliskan di atas garis ukuran. Jika dilihat dengan sepintas, maka A kurang memberikan informasi dibanding dengan B dan C. Sedangkan D, meskipun tidak secara langsung, tetapi simbol huruf dan angka mengandung informasi yang sangat bermanfaat. Kualitas lubang dan poros. Toleransi standar. Kualitas yang dimaksud adalah sekelompok toleransi yang dianggap mempunyai ketelitian yang setara untuk ukuran dasar. Nilai kualitas ini adalah 15 tingkatan, mulai dari IT0, 1, IT01T, 1 sampai dengan 16, yang menyatakan toleransi standar dapat dihitung menggunakan shot. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.